Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Taron. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat seseorang yang akan datang kepada teman-teman Aries. Ya, terutama di bulan Januari. Kita udah berada di pertengahan, kamu sesuaikan, ya, cocokkan siapa yang kartu ini maksudkan. Kalau seandainya belum ada juga sampai sekarang kalian belum bertemu tanda-tandanya, ya udah nggak apa-apa. Ya, kamu fokus perbaiki diri kamu. Jadi kalau ada kesempatan, ya kamu nggak menyesal nantinya. Ya kamu udah siap untuk menggapai kesempatan itu. Terutama nih buat teman-teman Aries yang masih single mencari pasangan, gitu ya. Jadi ketika orang tersebut datang, kamu dalam kondisi terbaik kamu dalam wujud terbaik kamu. Oke, kita tarik beberapa kartu pertama untuk melihat ciri-cirinya terlebih dahulu. Yang pertama ada kartu The Man. Ya, kartu ini berarti tentang seseorang yang memiliki energi maskulin. Orang yang di sini dia tegas, orang yang lebih mengutamakan pemikiran-pemikirannya ketimbang perasaannya terlebih dahulu. Bukan berarti nggak punya hati ya, tapi orang ini lebih mengikuti pemikirannya dulu, baru mengikuti kata hatinya. Ya, dia bakal mengambil sebuah keputusan yang menurut dia benar, mengesampingkan perasaan dia terluka atau enggaknya. Gitu ya. Berikutnya ada gambaran kartu The Fox. Orang ini adalah orang yang cerdik, pandai mencari jalan, pandai mencari kesempatan. Ya, kalau di artian positif, orang ini bisa keluar dari suatu permasalahan dengan cepat, bisa mencari jalan keluarnya bagaimana. Ya, kalau dalam artian negatif, orang ini bisa berubah menjadi licik, gitu. Ya, ada sisi positif dan sisi negatifnya di sini. Jadi kalian sesuaikan. Orang ini juga ada gambaran ketika dia melihat masalah, ketika dia di sini sedang ada masalah, dia langsung melihat bagaimana sih jalan keluarnya, langsung dilihatnya. Dia nggak melihat di sini, ataupun di sini dia nggak ada gambaran terjebak ya dari dampak masalah tersebut. Kita boleh di sini terdampak pada suatu masalah, tetapi jangan kita bengong nikmatin hasil masalah itu. Langsung cari bagaimana menyelesaikannya. Gitu. Agar apa? Agar di sini kita nggak berlama-lama di permasalahan itu. Selanjutnya ada gambaran kartu The Sun. Orang ini ketika kamu jumpa dia, kamu bisa merasakan energi positif dengan orang ini. Ya, kamu juga ikut ceria, kamu juga ikut di sini seperti happy ketika terhubung sama orang ini. Itu ciri-cirinya dia. Tapi ingat, ya, seseorang ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi ketika jumpa orang baru, kalian lihat dulu, kalian pelajari dulu. Jangan langsung buka hati kalian sepenuhnya. Jangan langsung baru kenal langsung percaya begitu aja. Ya, jadi kita harus mempelajari. Bukan berarti kita suuzon, tapi itulah teman-teman. Ya, daripada kita nanti terkena dampak negatif, lebih baik kita lebih selektif di awal. Oke, selanjutnya ada gambaran orang ini adalah orang yang semakin lama semakin kamu lihat, wah ternyata orang ini orang yang dewasa, pemikirannya dewasa. Ya, apa yang dia lakukan ini mencerminkan perilaku yang baik. Biasanya kamu melihat seperti itu. Wah, ini pengalamannya udah banyak ketika kamu jumpa orang ini intinya. Oke, untuk zodiaknya pertama berasal dari yang berzodiak Aries, ada Scorpio, ada kartu beruang. Kartu beruang ini berasal dari Aries lagi, ini kelihatannya lebih kuat ke arah situ. Ada lagi kartu Leo, kemudian ada kartu Capricorn. Jadi energi orang yang akan datang kepada kamu kemungkinan berasal dari yang telah saya sebutkan tadi. Oke, kita tarik beberapa kartu untuk melihat kondisinya dia. Bagaimana? Ya, kita tarik sebentar. Kartu pertama ada gambaran kartu The Mountain. Kelihatannya saat ini dia sedang ada masalah. Ya, ada sesuatu hal yang mengganjal dirinya. Dia berusaha di sini untuk berubah menjadi lebih baik lagi agar bisa meninggalkan hal yang membelenggu dia ini. Ya, yang membuat dia disulit berjalan sehingga membuat dia juga di sini seperti tersesat. Ya, walaupun seperti saya katakan tadi, dia bisa mencari jalan keluar, terkadang menyesuaikan dalam bentuk masalahnya bagaimana. Kalau masalahnya sulit, dia juga memerlukan waktu untuk mencari jalan keluar tersebut. Dan ada gambaran saat ini dia bingung arahnya kemana agar bisa keluar dari permasalahan ini. Tapi untuk sekarang dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, memberikan yang terbaik, gitu ya. Kemudian juga dia merasakan di sini tersesat sendiri, tanpa ada support dari orang lain, tanpa ada orang yang di sini mendukung dia. Mungkin kelihatan dia single. Kalaupun udah punya pasangan, kelihatannya nih hubungannya agak kurang baik dengan pasangannya itu.
gitu ya. Dia adalah orang yang setia. Dia orang yang setia. Di sini ada gambaran kartu The Dog. Ya, walaupun dia di sini kalau ada gambaran udah memiliki pasangan, walaupun dia merasakan sepi, tapi dia tetap menjaga komitmen itu. Gitu. Ya, kalaupun di sini dia masih belum memiliki pasangan, jauh di dalam hatinya dia adalah orang yang setia di sini. Oke, dia orang yang kuat. Ya, orang yang kuat di sini yang bisa bertahan menghadapi suatu masalah, nggak lari dari permasalahan itu, memperbaiki diri kita. Itu orang yang kuat. Dia terus berusaha berjalan walaupun di sini masih belum menemukan arah kemana. Ya, tapi dia berusaha mencari, menyelidiki. Gitu. Dia nggak berdiam, nggak berhenti. Walaupun apa? Walaupun ke depan kondisinya rumit, ya, diterpa kerumitan, diterpa banyak jalan yang membuat dia seperti tersesat, tapi dia tetap berusaha untuk mencari jalan itu. Ya, jadi ciri-cirinya seperti itu. Untuk kondisinya seperti ini, bisa jadi kamu ketika jumpa sama dia kondisinya masih seperti ini. Ya, jadi ini mungkin gambarannya, kalian sesuaikan. Ya, ketika kalian udah jumpa orang, kalian melihat di sini seperti dia terjebak dalam sesuatu hal, mungkin inilah yang dimaksudkan oleh kartu itu. 3 kartu bottom of the deck mengatakan dia tetap bertahan, dia berusaha menyembunyikan perasaan sesungguhnya, apa yang dia alami dengan topeng, ya baik itu tadi terlihat ceria, terlihat bahagia, ya terlihat baik-baik aja. Ya, jadi dia saat ini masih menggunakan topeng sampai dia menemukan awal yang baru. Gitu ya. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan? Sebentar, mana kartunya? Ini dia. Kartu pertama ada gambaran kartu kamera. Ya, jadi orang ini juga dia mencari jalan keluar itu berdasarkan apa? Berdasarkan dia melihat masa lalunya dia. Dia ngambil pembelajaran dari sana. Ya, ada kartu pohon tadi. Kartu pohon ini semakin banyak hal yang dia alami, semakin tinggi umurnya, semakin banyak pembelajaran yang dia ambil. Gitu. Jadi kalau terjebak dalam suatu masalah, kita juga ambil pembelajaran nih, ya. Terjebak dalam suatu masalah, kita lihat masa lalu kita. Bukan berarti mengenang sakitnya mantan gitu, bukan. Ya, kita melihat bagaimana cara keluar. Mana tahu ada jawaban di sana. Kita. Ya, contohnya kemarin kita pernah gagal gara-gara terlalu ego, belajar dari sana. Lihat masa lalu. Mau nggak kita lagi terjebak dalam suatu kondisi yang disebabkan oleh ego kita? Contohnya seperti itu. Nah, kalau nggak mau, ambil pembelajaran dari sana. Itu kata-katanya. Berikutnya juga di sini ada gambaran kondisi sekarang yang dia alamin. Dia merasa seperti udah pernah merasakan sebelumnya. Ya, mungkin dia mengalami masalah yang serupa, mirip, atau masalah yang sama datang lagi. Gitu. Oke, nanti dia bakal bertemu sama seseorang, bisa jadi kamu, yang membuat dia di sini merasa bebannya sedikit terangkat. Ya, mungkin ada kemungkinan orang ini adalah kamu nanti. Gitu ya. Ketika dia jumpa sama seseorang tersebut, dia bakal masuk ke fase baru. Dia akhirnya di sini mungkin menemukan suatu jawaban, dia bisa bergerak ke depan. Ya, terjadi perkembangan, terjadi di sini ada satu titik yang dia lihat. Wah, ternyata ini nih. Nah, kira-kira seperti itu ya. Satu kartu lagi di sini ada gambaran akhirnya apa? Akhirnya dia menemukan jawabannya. Ketika nanti jumpa sama orang ini, entah orang ini dia belajar dari orang ini, entah melihat bagaimana orang ini bersikap, dia tiru, atau bagaimanapun itu. Intinya ketika dia jumpa seseorang, dia bakalan ada melangkah ke fase berikutnya. Ya, dia bakal di sini terjadi perubahan yang membawa dia ke arah mungkin keluar dari permasalahan ini. Gitu ya, kita tarik 3 kartu, beberapa kartu dari Love Oracle. 5 lah mungkin ya teman-teman, agar lebih jelas. Kartu pertama ada gambaran kartu passion. Ya, ketika dia jumpa sama orang ini, bisa jadi kamu, dan dia bakal merasakan bahagia. Bisa jadi juga orang ini adalah seseorang yang selalu dia doakan. Mungkin dia minta diselipkan ya di salah-salah doanya agar bertemu sama seseorang yang baik, seseorang yang di sini bisa membawa perubahan yang lebih baik ke arah dia. Bisa jadi orang inilah jawaban dari doanya. Ya. Kartu ini mengatakan kita harus bisa memaafkan masa lalu, ambil pembelajaran dari sana. Jangan di sini kita simpan dendam, takutnya malah merusak energi kita. Gitu ya. Selanjutnya, pelajari segala kondisi itu dengan baik. Kita terjebak pada suatu permasalahan, pelajari bagaimana cara keluarnya, apa yang harus saya lakukan. Jangan di sini kita main ambil keputusan tanpa ada dasar apapun. Gitu.
Itu yang menyebabkan nanti kerugian lebih parah contohnya. Ya, kita harus bisa di sini membuat strategi. Ya, nanti ketika kamu ada gambaran ketika kamu semakin mengenal orang ini, dia juga seperti itu, ada gambaran muncul cinta di antara kalian. Ya, bisa jadi antara dia dan kamu, antara dia dan orang yang dimaksudkan oleh kartu ini. Kalau orang yang dimaksudkan oleh kartu ini adalah kamu, berarti kamu bakal menemukan cinta yang baru sama orang ini. Ya, teman-teman. Jadi, Aries, hal yang harus kamu lakukan sekarang adalah perbaiki diri kamu. Ya, lepaskan energi-energi negatif. Ya, tinggalkan energi-energi yang nggak baik dari diri kamu agar di sini energi positif kamu lebih banyak daripada energi negatif. Biasanya hal yang positif bakalan memanggil hal yang positif pula. Gitu. Jadi kalau kalian merasa di sini, kenapa sih kok kehidupan saya masih belum baik, Bang? Gitu. Coba kamu introspeksi diri. Ya, apakah kamu sudah melakukan hal yang baik? Apakah di sini hati kamu udah baik? Ya, kalau rasanya udah, berarti itu memang ujian buat kita. Kita harus bersabar, kita harus kuat. Kalau rasanya belum, perbaiki diri kita. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan menegur kita agar kita sadar menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, saya harap ini menjadi bacaan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.